Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Hari-hari ini kita memperingati hari kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Pribadi mulia, pribadi agung yang sangat berjasa bagi perjalanan dakwah Islam. Murid setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harunnya Muhammad ibn Abdullah alaihi salam dalam menyebarkan dakwah, memperjuangkan dakwah dan mengawal keutuhan risalah Islam. Hari-hari ini kita sedang memperingati hari kelahiran putra Ka'bah. Untuk itu kita akan mencoba melihat sekilas tentang Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan proyek politiknya, agenda pemerintahan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Di dalam salah satu ayat pada surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa." Ayat ini memuat perintah Allah agar Nabi mengatakan kepada mereka, inilah yang Allah wahyukan kepadaku. Apa? An law istaqamu 'ala tariqati, andai mereka beristiqamah di atas jalan tauhid, jalan kenabian, jalan kerasulan, jalan agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya la asqainakum ma'an ghadaqa. Niscaya kami, kata Allah, akan menuangkan untuk mereka air yang banyak. Yang dimaksud dengan menuangkan air yang banyak adalah melimpahkan anugerahnya, rezekinya, dan memperluas pemanfaatan alam sehingga manusia yang berjalan di atas agama Allah, yang ternaungi dengan risalah Allah, akan hidup dalam kebahagiaan di dunia. Mereka akan hidup bahagia. Mereka akan hidup dengan penuh kedamaian. Semua serba cukup. Tidak akan ada kezaliman yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memperbudak yang miskin. Semua akan hidup dalam naungan rahmat Allah. Semua akan hidup menikmati rahmat Allah. Inilah yang dijanjikan. Islam tidak hanya menjanjikan bagi para pemeluknya, bagi mereka yang konsisten berpegang teguh dengannya, tidak hanya menjanjikan kebahagiaan akhirat, namun kebahagiaan dalam kehidupan dunia pasti akan mereka peroleh. Itulah yang kita juga temukan dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim. Itulah yang dijanjikan oleh Al-Islam bagi para pemeluknya, bagi para penghuni dunia, bagi para penduduk dunia. Andai mereka berjalan di atas agama Allah, niscaya mereka akan mendapatkan kebahagiaan, akan menikmati kehidupan dengan sepenuh arti kehidupan. Mereka akan hidup seakan mereka di surga Allah, sebelum kelak mereka akan dipindahkan oleh Allah ke surganya di akhirat. Namun sebaliknya, mereka yang berpaling dari mengingat Allah, meninggalkan agama Allah, mencari naungan selain naungan agama Allah, maka kesengsaraanlah yang akan mereka dapat. Maka kemiskinanlah yang akan mereka dapat. Penindasan yang akan mereka dapat. Yang kuat akan menindas yang lemah. Yang berkuasa
akan memperbudak rakyatnya. Itulah yang Allah sebutkan dalam lanjutan ayat pada surat Al-Jin, wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Namun bagi mereka yang berpaling, Allah mengatakan wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Dan bagi orang yang berpaling dari mengingat Tuhannya, Allah akan berjalankan ia dalam siksaan yang menyusahkan. Sekali lagi, itulah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa agama Allah menjanjikan kedamaian. Agama Allah menjanjikan kesejahteraan. Agama Allah menjanjikan kehidupan yang layak bagi umat manusia. Agama Allah adalah sebuah konsep yang Allah turunkan untuk umat manusia. Nabi telah menjalankannya dengan sempurna. Sepeninggal Nabi SAW, yang akan menjalankan secara sempurna adalah para khalifah yang telah Allah tunjuk melalui Rasulnya. Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah khalifah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memimpin umat ini, untuk mengawal risalah langit bagi penghuni bumi. Ali bin Abi Thalib alaihi salam yang akan menerjemahkan secara utuh dan sempurna agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Allah akan melimpahkan karunia-Nya bagi umat manusia. Di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, umat manusia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan di dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim. Tentang ayat wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa, disebutkan dalam tafsir Al-Qummi bahwa yang dimaksud dengan at-tariqah, yang apabila umat manusia beristiqamah di atas tariqah tersebut, di atas jalan hidup tersebut, di atas sistem yang telah Allah rancang untuk umat manusia. Dalam tafsir Al-Qummi disebutkan bahwa alat tariqati yakni alal wilayati, berjalan di atas wilayah Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dalam tafsir As-Safi juga disebutkan bahwa wa an law istaqamu ala wilayati amiril mu'minin wal awsiya min wuldihi alaihi salam wa qabilu ta'atahum fi amrihim wa nahyihim la asqainahum ma'an ghadaqa. Demikian tafsiran Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam, seperti disebutkan dalam tafsir As-Safi oleh Al-Faidh Al-Kashani rahmatullah alaih. Andai mereka beristiqamah di atas wilayatu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib dan para wasi yang melanjutkan kepemimpinan umat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qabilu ta'atahum fi amrihim wa nahyihim, dan umat manusia menerima ketaatan kepada mereka dalam perintah dan larangan mereka, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan guyur mereka dengan nikmat-nikmat. Allah akan turunkan nikmat-nikmat dari langit. Allah akan perkaya umat manusia dengan kekayaan yang terpendam di perut bumi. Kehidupan akan menjadi kehidupan yang sentosa, kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang penuh rasa kasih sayang sesama manusia, kehidupan di mana semua mendapatkan arti sebenarnya kehidupan. Namun sebaliknya, wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adzaban sa'ada, dalam lanjutan ayat, Al-Hakim Al-Haskani, salah seorang ulama Ahlus Sunnah,
meriwayatkan dalam kitab Syawahid At-Tanzil pada jilid kedua, hadis dengan nomor 1035, menafsirkan ayat di atas dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang firman tersebut, waman yu'rid an dzikri rabbih. Beliau mengatakan zikru rabbihi wilayatu Ali ibn Abi Talib alaihi wa ala auladihi salam. Zikru rabbihi yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah wilayatu Ali ibn Abi Talib. Berpegang teguh dengan wilayatu Ali ibn Abi Talib. Hidup di bawah naungan wilayatu Ali ibn Abi Talib, menerima wilayatu Ali ibn Abi Talib, dijanjikan oleh Allah dengan la asqainakum ma'an ghadaqa. Sementara menentang wilayatu Ali ibn Abi Talib, berpaling dari kepemimpinan Ali ibn Abi Talib, tidak memberikan peluang bagi Ali ibn Abi Talib untuk memimpin umat manusia, itu akan mendatangkan siksa yang menyusahkan. Karena pemerintahan selain pemerintahan Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib tidak memiliki sistem yang mampu menawarkan kebahagiaan bagi umat manusia, yang menawarkan kesejahteraan bagi umat manusia, yang menawarkan keadilan bagi umat manusia. Mereka tidak mampu memiliki sistem, dan yang lebih dari itu, mereka tidak mampu menjalankan apa yang telah Allah tawarkan dalam sistem pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam telah Allah turunkan dalam Al-Quran Al-Karim. Namun siapa yang akan mampu menjalankan sesuai dengan yang Allah firmankan, sesuai dengan yang Allah maukan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib serta para imam suci dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Karenanya salah satu contoh Imam Al-Husain alaihi salam dalam kebangkitan beliau menentang kezaliman, beliau mengatakan uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asira bisirati jaddi wa abi Ali ibn Abi Thalib. Karena yang akan bisa menegakkan yang ma'ruf, yang akan bisa memberantas kemungkaran, yang akan mampu menegakkan keadilan, yang akan mampu menyingkirkan kezaliman hanya Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib serta para pewaris kepemimpinan dari Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang telah kita baca dalam ayat itu menjelaskan bahwa mereka yang beriman dengan wilayah Ali bin Abi Thalib, mereka yang hidup menerima kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, itulah janji Allah di muka bumi. Itulah janji Allah untuk mereka. Namun ada sebuah ayat yang layak untuk kita renungkan dalam-dalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak mensyaratkan engkau wahai yang hidup di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang terpayungi oleh kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, tidak mesti engkau beriman kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Namun cukup engkau hidup di bawah naungan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan tidak menentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, betapapun engkau bukan muslim, bukan mukmin, betapapun engkau pengikut agama-agama selain agama Islam. Namun yang pasti kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menjanjikan kesejahteraan untuk kalian. Sebuah ayat pada surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wama unzila ilaihim mir rabbihim." Firman ini Allah tujukan kepada orang-orang ahlul kitab, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Walau annahum, andai mereka aqamut Taurata wal Injil, menegakkan Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan menegakkan apa yang diturunkan kepada mereka mir rabbihim. Apa janji Allah? La akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan
makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Sebuah ungkapan yang ingin mengatakan bahwa ada kemakmuran, ada kesejahteraan, ada keadilan yang mereka rasakan. Inilah janji Allah bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sekalipun. Andai mereka mau menegakkan Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Tentang ayat di atas, apa yang dimaksudkan wa ma unzila ilaihim? Terdapat sebuah riwayat yang unik dalam Al-Kafi Asy-Syarif dan juga dalam tafsir Al-Ayyashi, di mana riwayat itu menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan apa-apa yang diturunkan kepada mereka adalah wilayatu Amiril Mukminin Aliyin alaihi salam. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Andai kalian yang masih tetap memeluk agama Yahudi yang kalian imani, andai kalian kaum Nasrani yang masih berpegang teguh dengan agama yang kalian imani, namun kalian mau menerima kepemimpinan Ali, mau hidup di bawah naungan kepemimpinan Ali, niscaya la akalu min fauqihim wa min tahti arjulihim. Inilah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Inilah wilayatu Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Tentu yang demikian dikarenakan Ali bin Abi Thalib memiliki sebuah proyek pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan penduduk bumi. Proyek pemerintahan yang semua akan menikmati kehidupan dengan tanpa rasa takut akan ada kezaliman atasnya. Semua akan bisa menikmati kehidupan di bawah naungan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Jadi ayat yang telah kita baca dalam surat Al-Maidah ayat ke-66 bahwa andai mereka aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Ayat ini tidak mensyaratkan bahwa kalian yang hidup di bawah pemerintahan Ali bin Abi Thalib harus seorang muslim mukmin yang mempercayai dan mengimani wilayatu Ali bin Abi Thalib. Cukup kalian hidup di bawah naungan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, apapun agama kalian. Kalian pasti akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kalian akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan ini. Kalian akan menjadi warga negara yang terhormat di atas muka bumi ini. Itulah proyek kepemimpinan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sekali lagi bahwa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah kelanjutan dari kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk rahmatan lil alamin. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Lau annal ummata mundu qabadallahu nabiyahu ittaba'uni wa ata'uni la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim ragadan ila yaumil qiyamah." Andai umat setelah Rasulullah meninggal dunia mereka mengikutiku, menaatiku, niscaya mereka akan makan dari apa yang Allah turunkan dari langit dan mereka akan makan dari apa yang ada di bawah kaki-kaki mereka. Sebagai sajian, sebagai anugerah Allah hingga hari kiamat, kata Amirul Mukminin alaihi salam. Kehidupan yang ragadan, kehidupan yang penuh dengan keindahan, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Kesejahteraan yang akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ketika kita bertanya, kenapa demikian? Karena Ali bin Abi Thalib adalah pribadi agung yang sedang menjalankan agenda Allah untuk umat manusia. Karena Ali bin Abi Thalib adalah kelanjutan dari rahmatan lil alamin yang dengannya Allah mengutus Rasulnya. Ali bin Abi Thalib tidak pernah
bermimpi untuk mencelakakan siapapun. Salah satu contoh dari bagaimana perlakuan Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam pemerintahannya. Ketika ada sekelompok dari masyarakat karena terprovokasi oleh dusta-dusta bahwa Ali lah yang harus bertanggung jawab atas kematian khalifah sebelumnya, maka mereka membentuk sebuah pasukan, kemudian memberontak. Sebuah pemberontakan mereka kobarkan. Korban dari kejahatan itu puluhan ribu nyawa kaum muslimin melayang sia-sia. Tidak sedikit dari para sahabat Nabi juga gugur membela Ali bin Abi Thalib, mempertahankan proyek langit. Namun apa yang terjadi? Ketika para pemberontak telah ditumpas dan api pemberontakan pun dipadamkan, Ali bin Abi Thalib memperlakukan mereka dengan perlakuan yang benar-benar manusiawi. Tidak mengizinkan pasukannya untuk mengejar mereka yang melarikan diri dari front perang. Tidak mengizinkan pasukannya untuk membunuh orang yang sedang cedera. Bahkan Ali bin Abi Thalib tahu bahwa para provokator telah bersembunyi di sebuah rumah yang andai Ali bin Abi Thalib mengizinkan pasukannya untuk memasuki rumah tersebut dan menghabisi mereka, mereka tidak akan mampu membela diri. Namun Ali bin Abi Thalib mengatakan di rumah-rumah ini ada mereka-mereka yang telah mengobarkan peperangan melawanku, namun biarkan mereka. Jangan sentuh mereka. Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya tidak menaruh dendam. Tidak ada kebencian. Yang ada adalah rahmat bagi mereka. Bahkan sebelum peperangan mereka kobarkan, Ali berbulan-bulan menasihati mereka. Namun ketika semua jalan buntu dan mereka pun bersikeras mengobarkan peperangan, maka Ali bin Abi Thalib tidak ada jalan di hadapannya kecuali menumpas dan memadamkan api pemberontakan tersebut. Contoh lain dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Di bulan Ramadan, bulan suci, bulan Al-Quran, Abdurrahman bin Muljam yang Rasul sifati dengan ashqal akhirin, manusia terakhir yang paling celaka. Sementara manusia terdahulu yang celaka adalah penikam onta Nabi Allah Saleh, mukjizat Nabi Allah Saleh. Abdurrahman ibn Muljam yang mengayunkan pedang beracunnya ke kepala Ali bin Abi Thalib dikala beliau sujud, dan setelah mereka menangkap para pelaku kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia ini, mereka meletakkannya di penjara. Ali bin Abi Thalib berkata kepada putranya Al-Hasan alaihissalam, beliau mengatakan, jangan kalian borgol kaki dan tangannya. Beri dia makan dari makananku. Beri dia minum dari minumanku. Makanan yang kalian sediakan untukku, berikan untuk dia. Minuman yang kalian sediakan untukku, berikan untuk dia. Nanti kalau aku mati akibat pukulan itu, maka jangan sekali-kali kalian melakukan penyiksaan terhadapnya. Jangan kalian mencincang dia, namun penggalah kepalanya dengan sekali tebas sebagaimana dia juga melakukannya untukku. Hukuman yang adil, tidak ada penyiksaan, tidak ada kezaliman. Sisi lain dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kaum oposan. Mereka yang beroposisi kepada Ali bin Abi Thalib dipersilahkan. Ali bin Abi Thalib tidak pernah memaksa mereka untuk memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Kendati baiat telah diberikan oleh mayoritas umat Islam, namun ada beberapa tokoh yang enggan memberikan baiatnya. Sebagian mengusulkan agar Ali memaksa mereka untuk membaiat, memberikan baiat setianya kepada beliau, namun Ali bin Abi Thalib menolak yang demikian. Biarkan mereka tidak memberikan baiat kepadaku, namun yang pasti mereka tetap akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan pelayanan yang diberikan
berikan untuk masyarakat yang telah memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka akan tetap memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lainnya. Selama mereka tidak melakukan kejahatan, selama mereka tidak melakukan makar, selama mereka tidak merusak keamanan negara. Demikian juga kaum Khawarij, di mana mereka tidak hanya tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifatul muslimin dan pemimpin Islam tertinggi, namun lebih dari itu mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kendati demikian, mereka hidup di negara Ali bin Abi Thalib, tinggal di ibu kota pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dan mereka tetap mendapatkan kebebasan untuk hidup. Mereka mendapatkan pelayanan untuk hidup. Mereka tetap dianggap sama dengan warga yang lain, memiliki hak yang sama. Itulah Ali bin Abi Thalib alaihi salam, pribadi agung yang kepemimpinannya telah Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim, yang kepemimpinannya membawa kedamaian, membawa keadilan, membawa kebahagiaan, membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Kita yang sedang memperingati hari kelahiran Ali bin Abi Thalib alaihi salam, layak bagi kita untuk merenungkan berbagai sisi kehidupan mulia Ali bin Abi Thalib, khususnya di masa-masa pemerintahan beliau yang penuh dengan tantangan. Karena masa-masa itu adalah masa pengeterapan sistem pemerintahan Islam seperti yang Allah tetapkan untuk umat manusia. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.